kan pasti berdiri. jadi So, gimana lagi? Soalnya kalau kita urai dari anggaran dasar rumah tangga sudah jelas semuanya kok. iya Banyak sih, perdebatan, banyak hal yang KDK aja mungkin pendapat saya dengan pendapat yang lain berbeda pasti. beda. Dalam artian kan itu tadi, kalau menurut Kang Udin kan berbeda pendapat, yang penting balik lagi ke aturan yang berlaku. Tinggian mana anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga? Iya. Kan gitu. Tinggian mana permen dengan undang-undang? Kan seperti itu. PP. Nah, kalau bicara KDK, nah kalau sudah bola panas ada di kementerian, tapi kenapa muncul KDK keempat menetapkan Maret? Nah itu itu juga kontroversial lah gitu ya. Jadi eranya itu mungkin sekarang kontroversial itu artinya tidak melulu bicara dalam konteks negatif, bukan ya. Karena ada yang pro, ada yang kontra kan gitu ya. Kebetulan saya memang yang tidak sependapat gitu loh dengan keluarnya KDK seperti itu gitu kan. Nah itu kalau ditanyakan kenapa ada seperti itu, ya tentu kalau saya sih menganggap bahwa itu nggak benar gitu loh. Gimana nggak benar ya Kang? Ya kan sudah jelas diserahkan ke kementerian, ngapain juga itu. Dikoordinir. Tapi apakah itu KDK, kalau pernah saya wawancara dengan beberapa narasumber yang lain, apakah KDK itu dijadikan senjata pamungkas? Ya itu sih tergantung persepsi masing-masing ya. Kalau saya sih menganggap bahwa KDK itu memang tidak adil gitu loh. Tidak adil? Di mana ketidakadilannya? Ya logikanya gini, ada kongres, apa keputusan di luar kongres, ya, yang kemudian menentukan, oke, gue ngasih ini ya ke kalian nih, 10 orang misalkan gitu ya, 10 orang, tapi lewat email ya, ya setuju atau kagak setuju. Kalau nggak setuju, dianggap setuju. Kalau misalkan yang setuju ya bilang setuju, kalau yang nggak setuju juga harus bilang nggak setuju. Kalau nggak kasih jawaban, abstain, dianggap setuju. Orang dalam konteks pengambilan keputusan yang abstain aja diakui kok sebagai persetujuan. Bukan sebagai suatu opsi. Ya harusnya ada 3 dong pilihannya. Ya makanya kan satu dalam konteks pemilihan kepala desa yang antara bumbung kosong itu kan, calonnya cuma 1. Terus satu lagi kosong kan. Itu aja kan bukan kemudian karena dia milih dianggap sebagai setuju dong. Iya, ada golput. Kalau di pemilu kan ada yang milih si A, si B, si C, yang tidak memilih tetap dihitung. Itu yang tidak adil. Tidak adil. Sekarang logikanya di mana 19.000? Belum tentu juga 19.000 itu walaupun misalkan di email gitu ya, dia terima. Ya, pertanyaannya kan 19.000 itu yakin mengirimkan semua. Kata tadi di awal Kang Udin sudah bilang, orang satu rumah aja Kang Udin bertiga. Ya makanya itu tadi saya bilang, adil nggak kalau kemudian katakanlah saya ambil ekstrim ya, yang tidak mengambil tidak memilih, tidak ini dianggap tidak pernah ada gitu loh. Kalian dipecat sebagai anggota organisasi X, ya kan gimana masa begitu? Ya nggak boleh lah kan. Ya makanya saya bilang tadi itu ekstrim ya, ekstrim pendapat. Jadi pusing kan? Nggak usah pusing, kita tunggu dari kementerian mau kayak apa gitu aja. Sepasrah itukah? Maka pertanyaannya balik lagi, apakah sepasrah itukah? Ya kecuali kalau dari pengda, penwil itu bisa ada jalan keluar lain. Kalau kita hanya menunggu ya itu jawabannya. Ya kan? Jadi di mana kekuasaan tertingginya dong Kang? Katanya kan kekuasaan tertinggi ada di anggota. Ya, itu tadi karena kan representasi dari anggota melalui penwil kan tadi kan sudah serahin ke kementerian. Terus apakah penilaian itu berdasarkan persetujuan dari anggota seluruhnya? Ya berarti kan dengan kata lain ketua-ketua penwil merepresentasikan anggota-anggotanya dong. Yakin? Ya harus diyakini
karena dia adalah bertindak dalam kapasitas sebagai apa waktu datang rembuk nasional? Ketua Penwil. Ketua Penwil dipilih oleh anggota. Nah, makanya, untuk apain? Ya, iya sih. Bener. Berarti Ya sepanjang kemudian tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan rembuk nasional tadi, gitu ya, tetap itu jadi semacam putusan gitu. jadi sebuah kesepakatan ketua Penwil, para ketua Penwil yang hadir di rembuk nasional dengan PP expired ini. Jadi sekarang bola ada di kementerian. Iya. Jadi tinggal menunggu apapun bentuknya. Nah, ini pertanyaan yang kemarin jadinya. Apakah kementerian itu punya kewenangan tadi? Ya, itu kan udah dijelasin di wawancara terdahulu. Makanya saya balik lagi pertanyaan ke situ. Nah, kalau diserahkan ke kementerian, sedangkan di pasal 82 UJN nomor 2 2014 kan jelas. Ya, makanya kan di pertemuan tuh, inget kuliah melulu ya, kalau udah pertemuan. di wawancara yang terdahulu kan kita udah sebutin terkait dengan pertanyaan Pak Mahfud kan. Itu kalau keluar permen seperti itu bisa digugat nggak? Iya. Kalau kemudian ternyata masuk ke dalam ranah yang internal organisasi gitu ya, yang bukan merupakan tupoksinya, ya bisa lah. Karena di situ jelas pasal 5-nya. Penetapan. Ya makanya isinya seperti apa, kita kan belum tahu kan. Iya sih. Belum tahu. Justru ini kan pertanyaan terkait dengan yang namanya permen tadi itu bisa digugat nggak? Yang namanya kemudian tiba-tiba memutuskan sesuatu yang bersifat konkret dalam konteks individual bisa digugat nggak? Kan bisa. Oke. Bisa melakukan judicial review, bisa mengajukan gugatan ke PT UN, kan itu hal yang lumrah lah ya dalam kaitannya dengan produk dari kementerian kan, produk dari pemerintah gitu. Oke. Ya PPJKN aja dulu ujian pengangkatan notaris ya, itu digugat. Peningkatan kualitas itu PPKJN di judicial review dan dimenangkan oleh ALB Jambi. Nah, oke, bola ada kementerian. Ketika ini sepakat ada diserahkan ke kementerian, sejauh mana kewenangan dari para pihak? Apakah boleh melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan organisasi? Ya. Baik dari tingkat PP yang sudah expired maupun Penwil yang saat ini sudah expired juga. Kalau menurut saya sih memang nggak bisa sih ya. Kalau menurut saya ya, kalau terkait dengan katakanlah tadi sudah diserahkan gitu. Tapi dalam konteks dia sebagai ketua Penwil, dia sebagai ketua umum, kan itu memang yang tadi dibahas tadi ya. Pendapat kita apa? Oh udah habis. Ya menurut saya memang harus PLT kan. Kalau udah habis ya. Ya, berarti nggak boleh melakukan tindakan apapun dong? Ya iya. Ya makanya ada PLT-nya nggak? Kalau ada PLT-nya ya boleh dong. Betul, bagaimana pertanggungjawabannya itu? Ketika dia sudah expired tetap melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Berarti di luar kewenangan dong. Kalau kemudian bukan sesuatu yang diatur di dalam peraturan. Penyelesaiannya? Penyelesaiannya bagaimana? Kalau tetap dilakukan? Ya, justru nanti di dalam konteks kalau ada kongres luar biasa ya, itu nanti harus diakomodasi seperti apa nih penyelesaian terkait dengan hal tersebut. Apakah itu masuk kategori sebagai perbuatan di luar kewenangannya atau seperti apa? Karena merasa kalau tidak salah ada cerita itu. Ada. Iya. Itu. Nah, Penwil pun sama? Sama lah, sama. Kan sebetulnya mutatis mutandis kalau tidak salah ya di dalam aturannya itu. Jadi kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu gimana? Oke, terlepas dengan kondisi ini, menurut Kang Udin sebagai yang sudah puluhan tahun menjadi notaris, anggaran dasar, anggaran rumah tangga masih relevan tidak dengan kondisi saat ini? Dengan kondisi bahkan saat ini kondisi organisasi seperti ini dengan ada ya, memang harus diperbaiki ya. Hal apa yang perlu? Jadi gini pertanyaannya gini. Hal apa yang perlu diperbaiki kemudian harus dimasukkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Hal-hal apa sih yang penting? Iya, contoh misalkan penegasan, ketegasan gitu ya, kongres gitu ya, kongres luar biasa, masa jabatan gitu ya, itu juga harus tegas gitu ya.